Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 4 Januari 2022. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 10 sampai 12. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang berdasarkan Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia 31 ayat 10 sampai 12. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman
yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, perlu kita akui, kita biasanya takut pada sesuatu yang belum kita ketahui. Kita takut akan hari esok, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Sekalipun kita sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi esok, kita tetap tidak tahu detail-detail peristiwa yang akan terjadi esok hari. Sampai saat ini, belum ada mesin waktu yang dapat menolong kita mengintip masa depan, sehingga kita mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi, sampai hari ini, hari esok selalu menjadi misteri bagi kita. Tentu kita tidak mau terus-terusan merasa takut untuk menghadapi hari esok. Kita membutuhkan suatu jaminan sehingga kita dapat menghadapi hari esok dengan percaya diri. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bagi kita untuk hari esok? Jikalau ada, jaminan seperti apakah itu? Di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Yeremia pasal 31, kita menemukan uraian janji-janji Allah kepada umatnya, di mana janji-janji inilah yang membuat umat Allah di masa itu berani menghadapi hari esok yang penuh dengan misteri. Apa isi janji-janji Allah itu? Terlebih dahulu kita perlu mengetahui latar belakang mengapa Allah menyampaikan janji-janjinya kepada umatnya. Diawali dari seorang tokoh bernama Yeremia. Yeremia adalah imam Israel yang bekerja di kerajaan Israel Selatan atau di kerajaan Yehuda di dekade-dekade terakhir kerajaan Yehuda. Ia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan konsekuensi-konsekuensi kerajaan Yehuda yang telah melanggar perjanjian dengan Allah dengan menyembah berhala dan melakukan ketidakadilan. Mereka mengadopsi pemujaan terhadap semua dewa-dewa Kanaan dan mendirikan kuil-kuil berhala. Yeremia menyampaikan bahwa kerajaan Babel akan datang untuk menegakkan keadilan dengan menghancurkan Yerusalem dan membawa bangsa Israel ke pembuangan. Sekalipun demikian, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah akan memulihkan keadaan Israel. Allah akan menuliskan hukum-hukumnya tidak lagi pada loh-loh batu, tetapi di dalam hati umatnya. Allah akan mengumpulkan suku-suku Israel yang berserakan seperti seorang gembala. Yeremia 31 ayat 10. Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan domba. Umat Allah ini akan datang dengan bersorak-sorai. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali merana. Inilah janji Allah kepada umatnya. Allah akan mengumpulkan mereka dan mempersatukan mereka, sehingga mereka dapat hidup bahagia sebagai keluarga Allah. Janji inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi umat Allah untuk menghadapi hari esok yang penuh dengan misteri. Mereka percaya bahwa apapun yang mereka alami, mereka akan hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Allah. Setelah mendengar janji Allah dari Yeremia, mungkin kita berkata, janji Allah itu hanya tersedia bagi umat Allah di masa lalu, hanya bagi orang-orang Yahudi saja. Bagaimana dengan kita? Saudara terkasih, sebetulnya kita yang adalah gereja ini adalah umat kelanjutan umat Allah yang lama. Oleh karena itu, melalui Tuhan Yesus Kristus, janji Allah ini masih tetap dilanjutkan kepada kita. Oleh karena itu, ketika Allah menyampaikan janjinya kepada umatnya di masa lalu, sebetulnya janji itu masih terus akan ditepati oleh Allah kepada umat
kelanjutannya yaitu gereja. Saudara terkasih, inilah jaminan kita akan hari esok. Masa depan kita dijamin oleh Allah, yaitu bahwa kita akan hidup bersama dengan Allah dalam keabadian sebagai keluarganya. Karena janji Allah inilah kita patut berbahagia hari ini. Kita patut untuk menjalani hari-hari kita dengan bersemangat dan percaya diri. Memang di tahun 2022 kita pasti akan berhadapan dengan tantangan-tantangan. Tetapi tantangan-tantangan itu tidak akan membuat kita pesimis dan patah semangat selama ujungnya adalah penggenapan janji Allah itu. Jaminan akan masa depan ini sebetulnya adalah anugerah Allah. Alkitab menyebutnya kasih karunia. Sebetulnya kita tidak layak memperolehnya. Kita memperolehnya karena Allah benar-benar mengasihi kita. Yohanes berkata di dalam Yohanes 1 ayat 16, "Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini, "Ia penuh kasih, tiada hentinya, Ia memberkati kita." Saudara terkasih, marilah kita menjalani sepanjang tahun 2022 ini dengan tetap percaya pada janji-janjinya. Sekalipun hari esok penuh dengan misteri, di mana kita bisa saja beruntung atau bisa saja buntung, kita percaya pada janji Allah yang menjamin hidup kita, yaitu suatu kehidupan bahagia sebagai keluarganya. Bersemangatlah dan melangkahlah dengan percaya diri menghadapi hari esok, karena kita yakin bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Semuanya ini bisa kita terima bukan karena kebaikan dan keistimewaan kita, tetapi benar-benar karena kasih karunia Allah kepada kita. Selamat menapaki tahun 2022 dengan tetap percaya pada janji Allah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkaulah yang kami percaya telah membawa kami masuk ke tahun 2022 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, apa yang akan terjadi di hari esok. Yang kami tahu adalah Engkau senantiasa menyertai kami dan bersama-sama dengan kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Selain itu, kami pun dapat memasuki dan menjalani tahun 2022 ini dengan percaya diri. Karena kami memegang teguh janji Tuhan kepada kami, yaitu kehidupan penuh damai sejahtera sebagai keluargamu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami di tahun ini. Kiranya Tuhan jaga persekutuan kami, agar kami saling erat satu dengan yang lain, mendukung dalam pertumbuhan iman, membantu dan menolong sebagai seorang sahabat. Biarlah di tahun ini juga, kalaupun kami berhadapan dengan sakit penyakit dan kami sedang berada dalam kondisi pemulihan kami diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melalui sakit penyakit itu dengan senantiasa berpegang kepada Tuhan yang menjamin masa depan kami, yaitu masa depan penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan senantiasa seturut dengan apa yang Tuhan kerjakan, sehingga hasilnya memberkati orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya di tahun ini juga kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan, agar kemana kami membawa tubuh kami senantiasa menjadi garam dan terang, menjadi inspirasi bagi sesama kami, dan senantiasa melalui kehadiran kami, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana dan hikmat yang berasal dari Tuhan.
Biarlah mereka menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah mereka berkomitmen untuk menegakkan hukum yang berlaku di negara ini. Jangan biarkan kelompok-kelompok dengan kekuatan-kekuatan untuk memecah belah bangsa ini semakin menonjolkan kekuatannya. Tetapi kami percaya Tuhan akan menghadirkan orang-orang baik untuk menaklukkan kekuatan-kekuatan jahat itu. Sehingga persaudaraan di antara kami di tengah perbedaan yang ada senantiasa dapat tetap terpelihara. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami akan melanjutkan hari ini dengan karya-karya pelayanan dan kerja kami bersama-sama denganmu. Bimbinglah kami Tuhan, agar apa yang kami kerjakan membawa berkat dan sukacita bagi sesama kami dan juga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.